Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Irania Putri dengan NIM akhir 168 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat media. Media yang saya pilih yaitu media audio. Media audio ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fajrul Rozi, MPD. Media audio yang saya buat yaitu berisikan tentang dongeng. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dongeng. Halo adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan dongeng. Namun sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui tentang dongeng? Nah, jadi dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng merupakan cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang. Saat orang tua kalian membacakan dongeng untuk kalian, secara tidak langsung orang tua kalian sedang memperkenalkan budaya membaca pada kalian. Meski usia kalian masih terlalu dini, namun dengan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh ibu atau ayah kalian, dapat melatih stimulus untuk gemar membaca dan juga dapat meningkatkan kemampuan visualisasi pada kalian. Nah, ada banyak dongeng anak di Nusantara yang bisa kalian dengarkan. Salah satunya yaitu tentang seekor kancil dan para buaya yang dijamin membuat kalian tertarik untuk mendengarkan. Baik adik-adik, langsung saja mari kita dengarkan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Suatu pagi di sebuah hutan belantara, ada seekor kancil yang melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemui 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap kancil. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap ketiga anak ayam itu girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami? Tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung. Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya,
Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjajar hingga membentuk jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya dengan bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Jadi adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut yaitu jika kita cerdas, kita harus menggunakan kecerdasan itu hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani dan menghormati kita. Kita juga harus selalu berbuat baik kepada semua orang dan tidak menyalahgunakan kepintaran yang kita miliki. Nah, cukup sampai sini ya dongengnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.